Gua kira haji dan umroh itu fokusnya sama ibadah dan juga doa. Tapi makin kesini makin aneh. Kenapa? Karena makin ada nih joki cium hajar aswad, joki kirim doa, sampai bahkan ada joki live streaming ketika lagi tawaf. Kan gue bingung ya. Yuk kita bahas bareng Ustadz. Ngopi bareng Ustadz. Yuk kita bahas. Kenapa sih kalian gak pernah spill ke gua kalau misalkan umroh atau haji itu ada jokinya? Kenapa? Hal sekecil gini kalian tuh gak pernah cerita ke gua. Kan bisa ngemudahin gua. Maaf ya Ustadz ya, ini baru mulai langsung sedih Ustadz. Aduh kasihan. Jadi banyak pertanyaan Ustadz soal seputar haji sama umroh. Karena sekarang ini eranya itu udah agak beda sama era-era mungkin zaman dulu loh Ustadz. Sekarang jadi pertanyaan. Katanya ada joki cium hajar aswad pas saat umroh atau haji. Tapi kan yang kita tahu bahwa mungkin umroh atau haji itu dibadalin ya. Dibadalin itu kan untuk orang yang sakit atau meninggal ya. Nah kalau yang kayak gitu tuh gimana Ustadz? Ya, saya nanya serius nih. Ikram belum tahu kalau ada badal cium hajar aswad. Baru tahu ini ya? Baru tahu ya ini. Allah kasihan. Iya. Gara-gara pertanyaan ini Ikram jadi mikir nih. Jadi gini sebenarnya Ikram. Orang itu kan tahu kalau misalkan nyium hajar aswad itu ada keutamaan, iya kan? Karena hajar aswad itu ya namanya batu dari surga gitu loh. Siapa yang nggak mau gitu kan nyium? Nah, karena itulah akhirnya mereka ketika datang ke Mekah nih di Masjidil Haram itu kayaknya pengen banget mau nyium hajar aswad, tapi kadangkala apa daya fisik tidak memungkinkan sebab orang rebutan. Badan lebih besar. Adalah 1, 2, 5 orang datang mau nyium hajar aswad biar kami bantu. Wah, segitu tuh dia. Terus langsung mendekat. Begitu selesai, pokoknya sikut kanan sikut kayak bodyguard dah nih. Iya. Pokoknya diusahakan dia bisa nyium. Begitu selesai nyium keluar. Begitu keluar langsung dah tuh nih. Palak di sini. Sampai ada yang 1.000 real sampai 1.000 ada. real? Iya. Ya kan? Nah sekarang kalau ditanya apa hukumnya, kalau saya begini, memang mencium hajar aswad itu sunnah. Orang yang lagi ada di komplek Masjidil Haram kalau ada kesempatan mencium hajar aswad, Masya Allah luar biasa, sunnah. Tapi ingat, nyakitin orang haram. Cara si orang itu tadi ya? Iya, nyakitin orang itu haram. Jadi ketemu antara sunnah dengan haram. Ya kalau ketemu antara sunnah dengan haram, gak boleh melakukan perbuatan sunnah tapi dengan cara haram, gak boleh. Sama dengan contoh begini, sedekah sunnah. Sedekah nih sunnah. Tapi saya cara dapetin uang untuk sedekahnya nyolong. Sama aja. Nah, nyolong kan haram. Ya nggak boleh dong ngambil uang nyolong buat sedekah, nggak bisa. Untuk sesuatu yang sunnah dia caranya haram nggak boleh. Maka itu yang perlu dijaga. Oh, kalau cium hajar aswad yang pakai parfum hajar aswad itu masuk nggak Ustaz? Iya, itu namanya cium parfum hajar aswad. Ya, jadi teman-teman jangan deh kalau memang ternyata harus menyakiti orang, jangan. Atau kadang-kadang yang juga saya miris tuh ngelihat orang pengen usaha nih seorang wanita gitu kan, pengen banget dia nyium hajar aswad, pokoknya dia paksa nggak pakai joki, memang nggak pakai joki, tapi dia paksa. Karena dipaksa tuh sampai kadang-kadang jilbabnya copot, auratnya kan kebuka. Itu juga nggak bagus gitu. Nah, sebenarnya Ustadz ini untuk cewek ya mungkin ya. Kita lupa ngebahas untuk cewek. Ketika umrah misalkan dia pengen nyium hajar aswad, terus ke sikut kiri, sikut kanan dan sentuhan sama bukan mahramnya. Itu gimana tuh? Taruhlah kalau bersentuhan di tempat yang rame begitu itu dia kan nggak harus dalam kondisi suci ya kalau cium hajar aswad, beda kalau umroh ya. Kalau tawaf? Kalau dia tawaf harus dalam kondisi suci kan. Nah, cuman kalau nyium hajar aswad ini karena dia tidak masuk rukun dari umroh jadi nggak harus lah. Nah dia mau cium aja silahkan. Tapi tadi masalahnya kadang-kadang aurat itu dia nggak bisa pastikan. Terus diri dia sendiri harus berkumpul dengan para lelaki kala itu juga, yaitu masalah sendiri buat dia gitu. Jadi kalau bisa sih hal-hal yang sifatnya madorot sebaiknya, walaupun itu ada nilai pahalanya, ya kita juga bukan orang yang harus kayaknya pokoknya harus pahala lalu ego lalu melaksanakan hal yang tidak patut, itu juga tidak boleh. Makanya dalam Islam kalau bisa nyium. Kalau ternyata nggak bisa nyium tapi mungkin bawa tongkat atau apa, tongkatnya yang dicium ditempel ke sana. Oh boleh? Boleh. Dan kalau nggak lebih mudah lagi, dari jauh dia memberikan isyarat. Oh gitu? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Itu nilainya udah sama. Oh gitu. Iya, itu perwakilan dari dia datang ke sana langsung nyium. Kalau memungkinkan silahkan, kalau nggak
Yang kedua nih, dengan sesuatu lah dia jadikan, entah kayu, entah tongkat, entah apa, dia cium lalu dia tempelkan kalau kondisi agak rame. Kalau rame banget kayak sekarang udah cukup dengan isyarat tangan, itu sudah sama. Aku kira yang begini itu kayak salam buat rumah Allah ataupun buat Allah. Dengan hajar aswadnya, dengan sudut hajar aswad itu. Dan pahalanya sama. Islam itu luar biasa. Itu ya guys ya, hal-hal sepele di hidup kita yang mungkin kita lihat itu kayak hal yang kecil tapi itu ternyata punya poin besar gitu. Iya, betul. Oke Ustadz, sebelum lanjut kita ngopi dulu Ustadz. Wah, ini terlalu berat ngobrolan, tapi ilmu nih. Ustadz, waduh, enak banget. Mau nanya, kan katanya kita itu hidup nggak usah nguber dunia. Ada yang komen. Tapi kan permasalahannya kita itu punya target, kayak ngebahagiain orang tua, berangkat haji, berangkat umroh. Yang sekarang harganya sudah gila-gilaan. Oke. Nah itu gimana nggak dibilang nguber dunia Ustadz? Padahal niatnya tujuannya ke situ. Bagus sih. Kalau bisa hidup tuh jangan nguber dunia. Tapi kalau bisa dunia nguber kita. Nah ini dia nih. Gimana tuh konteksnya? Kalau gitu minta sama yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Gitu ya. Nah oke, kita kembali ke pertanyaan. Kita nggak boleh tuh yalhath wara'ad dunya. Bahasa Al-Qur'annya begitu. Di belakang dunia tuh udah capek mati-matian sampai kayak hewan yang dia sampai terengah-engah gitu ya. Kenapa? Sebab orang hidup ini bukan untuk dunia. Orang hidup untuk akhirat. Tapi kan ada pertanyaannya, saya bukan masalah untuk dunia semata Ustadz. Ini buat haji, buat umroh. Yang haji itu rukun, iya kan? Dalam Islam membuat orang menjadi sempurna. Gimana kalau saya nggak punya uang, saya mau haji? Gimana saya kalau nggak punya uang mau sedekah dengan jumlah besar? Gimana kalau saya nggak punya uang? Nah oke, nggak masalah. Islam tidak melarang seseorang untuk mendapatkan dunia. Sebab banyak sekali para sahabat yang dia itu triliuner. Sahabat Nabi loh, triliuner. Kekayaannya itu luar biasa. Dan jumlahnya fantastis pada masa itu. Artinya kan pasti mereka bekerja. Gak mungkin dong dia sholat aja di masjid terus tiba-tiba dia jadi triliuner, kan mustahil. Bahkan pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sudah menjadi khalifah, sweeping nih di masjid waktu-waktu duha. Ya jam-jam 10 tuh sweeping. Ada seorang pemuda sholat. Lagi sholat begitu, selesai sholat ditegur sama Umar bin Khattab. Kenapa kamu di masjid? Bukannya cari kebajikan gitulah. Bukannya cari yang bisa menafkahi kamu. Bahasa kita sekarang, bukannya cari dunia. Kata pemuda ini tadi, wahai Umar, saudara saya di pasar, dia yang kerja, dia yang dapat duit, saya di sini tugas saya doa. Oh gitu ya. Bisa bagi job desk ya. Iya, bagi job desk. Apa kata Umar? Saudaramu yang di pasar lebih baik daripada kamu. Pergi sekarang, disuruh pergi dia ke pasar juga. Mungkin dia doa di pasar. Iya juga. Berarti nggak selamanya bahwa kita tuh minta rezeki itu cuma doa berharap kayak durian runtuh lah. Iya dong. Kan bukan grand prize hidup itu, apalagi door prize. Berarti ya kan? Harus imbang juga ya Ustaz. Ya boleh, silakan lah kita beraktivitas dunia itu silakan. Tapi jangan menjadi budak dunia. Beraktivitas dunia silakan, tapi jangan dunia kita itu seolah menjadi segalanya. Beraktivitaslah dengan dunia untuk dunia, tetapi ini jadikan tangga menuju akhirat. Ini kerja nih, mati-matian, ikram kerja habis-habisan, syuting sono, syuting sini, gitu ya. Ustaz juga. Tapi tujuan di otak udah tuh kan, dah. Ntar kalau dapat saya mau umroh, itu kan bagus. Ntar kalau dapat nih Lebaran mau beliin tanah 2 hektar buat orang tua. Amin. Tuh kan bagus. Kan bakti. Ntar saya mau coba bahagiain semua keluarga. Bagus. Ini untuk dakwah. Bagus. 50% dari pendapatannya mau dikasih ke ustadz. Tuh kan bagus. Ya, mau ustadznya disalurin lagi. Iyalah pastilah. Gitu loh maksudnya. Artinya kan nggak ada buruknya dunia. Kecuali kalau dia wah capek dunia, pikirannya ke Makau. Waduh. Pikirannya Las Vegas. Ya. Pikirannya maksiat. Nah ya itu jelas. Gak boleh. Nah ini para haji muda, ini Ikram bakal kasih wanti-wanti nih. Pasti Ustadz juga yang sering kesana ataupun ke rumah Allah pasti sering ngelihat. Sekarang ini era serba digital, banyak orang yang kadang menyalahkan tempat yang akhirnya jadi merusak adab menurut aku pribadi ya. Jadi ketika lagi umrah Ustadz, ada nih pernah ngelihat aku jamaah Indo juga, pas lagi tawaf botong sis. Oke. Jadi sambil ngerekam atau gimana gitu. Ada juga yang kadang teman-teman ketika di dalam Ka'bah gitu lagi berdoa bukannya baca Quran tapi sambil live streaming, ayo yang mau titip doa silahkan bla 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 bla. Walaupun niatnya mungkin biar followernya ngelihat Ka'bah dapat pahala dan lain sebagainya. Apa tuh Ustaz hukumnya ketika lagi ibadah di situ fokusnya malah keganggu sama hal-hal media kayak gitu? Ya. Kalau saya begini, saya melihat semua itu tidak bisa kita justifikasi ya. Kita hanya melihat dari dua sisi baik, sisi buruk.
husnuzonnya kita, orang-orang yang seperti itu misalkan live karena mungkin dia ingin menunjukkan bagaimana suasana syahdunya Masjidil Haram saat dia tawaf gitu kan. Dia tidak hanya ingin sendiri sibuk dengan doanya, tetapi dia juga ingin menyampaikan ini kepada halayak ramai agar mereka semua tergugah untuk berangkat umroh gitu. Oke ya, itu positifnya ya. Tapi negatifnya ya tidak menutup kemungkinan sebab setan itu akan selalu menggoda manusia dalam kondisi ibadah sekalipun gitu kan. Dia ternyata pengennya nih gua umroh loh. Gitu ya. Media itu dijadikan sebagai media, sebagai riak dia, pamer dia. Ya, sum'ah pengen didengar orang. Dia tahu nih gua lagi umroh gitu kan. Dia tahu nih gua lagi ibadah, dia tahu kalau udah tujuannya manusia, hati-hati. Pokoknya hati-hati yang bawa tongsis tuh. Lihat tongsis Anda. Tongsis Anda ini bisa ke surga, tongsis Anda bisa ke neraka. Ya, kalau niat Anda benar dengan tongsis itu, surga Anda dapat. Tapi kalau tongsis ini salah, nah ini neraka. Tapi kalau ditanya, ya kan tawaf kan harusnya sibuk dengan doa, Ustadz. Kenapa sibuk dengan tongsis? Nah itu bagus juga. Gitu loh. Jangan juga dong begitu mau tawaf. Ya kita mulai putaran pertama kata Ustadznya begitu. Sabar Ustadz, keluarin tongsis. Dah kata Ustadz kok ada. Keluarin Ustadz ngelak. Bentar ngelak. Ya, tapi lebih baik mending jangan ngelakuin. Ya kalau itu mengganggu, mengganggu udah dah. Kita fokus dulu sama Allah. Ya karena ini di rumah Allah, khusyuk. Jangan juga nanti lama-lama sholat dia bikin tripod tuh di depan dia sholat. Cek sholat asar live streaming. Allah Akbar. Aduh kalau itu agak susah ada itu. Gimana? Atau sama tadi yang minta doa ya. Itu tuh. Depan Ka'bah, ayo silakan yang mau doa. Ya saya menilainya dari dua sisi juga. Kalau kita mau husnuzon mungkin ya dia pengen orang-orang itu sadar bahwa dirinya lemah, lalu ada di hadapannya ini sebuah bangunan Ka'bah milik Zat yang Maha Kuasa. Diingatkan mereka supaya doa, oke bagus. Tapi sama aja berikutnya setan juga siap untuk menggoda, mengganggu. Bisa jadi ketika dia begitu setan masuk dan setan kala itu yang menyampaikan segala godaannya. Akhirnya dia tadi sama riak sum'ah nih. Ayo siapa lu yang mau nitip doa nih, ayo. Begitu. Ternyata ada orang yang dia musuhi nitip doa kan. Akhirnya doanya diganti. Ya Allah kalau yang ini jangan ya Allah. Itu kan ya. Itu yang rusak nanti. Terus apalagi nitip doa pakai duit. Ya, yang mau nitip doa silakan, satu doa 25.000 ya, tapi kalau mau dua doa 50.000, 4 doa bonus sekarang bayar 17.000 lah. Jangan lupa di tap pakai pause ya guys ya. Udah repot. Konten kreator gitu kan. Itu makanya. Ini Ustadz obrolannya menarik banget, tapi balik lagi durasi kita cuman sebentar. Kayaknya kita harus stop dulu nih. Tapi mungkin teman-teman ya, para haji muda yang masih punya pertanyaan tentang umroh ataupun tentang hal-hal lain tentang kehidupan yang sepele ini tapi lu masih bingung jawabannya menurut syariat Islam gimana, boleh banget kalian tinggal komen pertanyaan kalian, like dan juga subscribe channel YouTube kita dan aktifin loncengnya di akun BPKHRI karena setiap harinya bakal banyak video baru yang bakal kita upload ya. Dan jangan lupa share biar kalian dapat pahala dan kalian juga bisa mendapatkan kebaikan dari situ. Kalau gitu, gue Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.